Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Dalam video kali ini kita akan ngobrol tentang hiperlaktasi atau oversupply ASI. Sebenarnya hiperlaktasi itu adalah kondisi di mana seorang ibu menghasilkan ASI jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh bayinya. Nah, di saat ibu-ibu yang lain malah kepengen ASINya bancar, banyak untuk bisa nyetok ya pada saat ditinggal kerja, ibu ini malah mengalami hiperlaktasi gitu. Malah mengalami oversupply ASI. Kadang orang yang mengalami hiperlaktasi atau oversupply ASI itu menganggap ini adalah masalah gitu ya. Nggak jadi masalah sih kalau misalnya emang dia mengeluarkan banyak ASINya untuk dikirim ke bank ASI kemudian didonorkan ke bayi yang membutuhkan. Tapi bila Anda tidak punya link bank ASI misalnya, ini menjadi masalah gitu ya kan. Nah, sekarang kita akan ngobrol lebih jauh tentang hiperlaktasi ini. Sebelum kita lanjutkan ngobrolnya, kita boleh ya di subscribe, like, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Bayi Bunda. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi produksi ASI itu apa sih sebenarnya? Jadi yang mempengaruhi produksi ASI itu adalah yang pertama, seberapa sering Anda mengosongkan payudara, seberapa sering Anda memerah ASI atau menyusui bayi. Kemudian selanjutnya adalah seberapa efektif payudara Anda dikosongkan. Kalau tadi seringnya ya berhubungan dengan frekuensi waktu, kalau yang ini adalah seberapa kosong Anda memerah ASI atau menyusui bayi ya dari payudara. Jadi payudara dikosongkan sebaik apa sih? Nah, itu juga mempengaruhi produksi ASI. Kemudian faktor yang lain adalah jumlah alveoli pada tubuh seorang wanita. Alveoli itu adalah bagian dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan ASI. Pada wanita normal, jumlah alveoli penghasil ASINya itu sekitar 100 sampai 300 ribu. 100 ribu sampai 300 ribu ya pada wanita yang umumnya. Namun pada wanita yang mengalami hiperlaktasi bisa lebih dari itu, sehingga payudaranya menghasilkan banyak sekali ASI. Kemudian kemungkinan yang lain hiperlaktasi itu disebabkan oleh gangguan hormonal ya. Jadi gangguan hormonal di dalam tubuhnya itu menghasilkan ASI yang terlalu banyak. Seperti itu. Nah, tanda-tandanya apa sih Anda mengalami hiperlaktasi? Gitu. Nah, pada saat awal kelahiran, kadangkala payudara itu terasa bengkak, penuh, berat ya. Tapi belum tentu itu hiperlaktasi. Kapan sih saat awal kelahiran yang kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini terjadi pada hari kedua dan ketiga kelahiran. Biasanya tubuh wanita itu akan mulai memproduksi ASI lebih banyak daripada saat dia lahir ya. Pas awal lahir nggak keluar ASINya bubit, aku sampai bingung. Tapi di hari ketiga, hari keempat, kenapa payudaraku kok berat? Kok kayaknya penuh isinya sehingga bayiku ini susah nenen gitu. Kalau kondisinya kayak gini ya, Anda harus memerah sedikit ASI sampai cukup membuat payudara atau putingnya itu lebih lembut sehingga bayi bisa nenen dengan baik. Kondisi payudara yang berat ya pada saat awal kelahiran di hari ketiga keempat ini sangat dipengaruhi oleh hormon endokrin. Endokrin itu maksudnya hormon bawaan dari tubuh. Karena Anda habis lahiran, progesteron sama estrogen turun, ganti prolaktin dan oksitosin naik ya. Itu membuat payudara Anda lebih berat, lebih berisi daripada sebelumnya. Kayak gitu. Namun pada ibu-ibu yang murni hiperlaktasi, dia akan mengalami sampai kayak gitu tadi ya, berat, kenceng, berisi penuh ASINya itu sampai minggu ke-6 setelah lahiran. Padahal di minggu ke-6 setelah lahiran, itu bukan proses endokrin lagi, bukan proses hormon di dalam tubuh lagi yang mengendalikan keluarnya ASI, tapi proses autokrin atau proses supply and demand. Semakin ASI dikeluarkan, maka semakin banyak produksinya. Itu namanya autokrin ya. Terus apa aja sih tanda-tandanya Anda mengalami hiperlaktasi? Yang pertama tanda-tandanya biasanya adalah bayi Anda mengalami keplepekan itu apa ya, bahasa Jawanya keplepekan. Kalau bahasa Indonesianya itu kesedak. Nah, bayi Anda kesedak pada saat Anda menyusui bayi. Nah, sering terjadi LDR atau let down reflex di sana.
sehingga aliran ASI-nya tuh banter banget, kemudian bayi Anda kesedak. Nah, itu salah satu tanda Anda mengalami hiperlaktasi. Tapi kalau cuman LDR biasa aja gitu ya, keluar banter ASI-nya pada saat dinenen bayi, habis itu enggak. Nah, itu enggak apa-apa. Kalau ibu yang mengalami hiperlaktasi itu dia keluar LDR terus menerus gitu, jadi dalam waktu yang lama. Ini mengganggu bayi ya. Kemudian kondisi hiperlaktasi yang lain itu ditandai dengan bayi ini pas nenen ke bundanya tuh rewel. Jadi sering dia tuh pas enak-enak nenen gitu ya, dia menarik diri, tiba-tiba ngelepas gitu aja. Nah, ini adalah kemampuan bayi untuk mengurangi aliran ASI yang banter itu, yang cepet itu, biar dia nggak kesedak. Jadi tiba-tiba dilepas gitu aja terus rewel gitu. Nah, itu juga salah satu tanda hiperlaktasi. Kemudian tanda yang lain adalah bayi Anda minum cepet ya, nenen glek 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 glek, terus dia tinggal tidur. Pada saat itu kita ngerasa dia udah kenyang mungkin ya, sampai ketiduran, tapi nggak lama kemudian dia udah bangun lagi minta nenen. Ini bisa jadi tanda hiperlaktasi karena yang dia dapetin tadi itu hanyalah ASI awal yang mengandung banyak formilk ya, sehingga nggak ada lemak di sana atau nggak banyak lemak di sana, nggak banyak hind milk di sana, sehingga bayi nggak merasa kenyang lebih lama. Kemudian bayi-bayi yang mendapatkan formilk itu, yang mendapatkan ASI awal, biasanya dia lebih rewel karena kondisi perutnya kembung. Ada fermentasi banyak di dalam perutnya ya, fermentasi formilknya tadi itu, sehingga dia bikin kembung, bikin rewel, bikin pupnya hijau biasanya ya. Kemudian tanda lain yang bisa dirasakan ibu itu rembes terus, bajunya itu sampai basah. Jadi ASINya rembes terus meskipun sudah pakai breast pad misalnya, tapi nggak mampu membendung aliran ASI yang terlalu banyak itu juga tanda hiperlaktasi. Terus tanda yang lainnya ya, itu bayi sering gigit payudara hanya untuk menghentikan aliran ASI. Jadi menurut bayi gimana sih caranya menghentikan aliran ASI ini, kok susah, akhirnya digigit lah itu payudara. Nah, ini juga salah satu tanda Anda mengalami hiperlaktasi. Kemudian cara penata laksanaan kasus hiperlaktasi. Ada beberapa cara penata laksanaan hiperlaktasi ya. Yang pertama, Anda mengusahakan posisi menyusui bayi yang landai. Maksudnya adalah pada saat Anda menyusui, cobalah posisi payudara dan posisi kepala bayi itu sejajar, sehingga pada saat let down reflex atau pada saat arus ASI itu deres, tidak membuat bayi tersedak. Namun bila Anda sudah mencoba tips ini ya, posisi bayiku sih udah sejajar sama payudara, tapi kok tersedak ya, ya cabut aja payudaranya. Setelah dicabut, coba tampung di suatu gelas atau botol ya, gitu. Pada saat LDR-nya udah selesai, arusnya sudah lambat lagi nih ASI-nya, ganti menyusui bayi lagi, seperti itu. Atau bila kenaikan berat badan bayi Anda bagus, dengan cara bayi menyusu langsung pada ibu dengan breastfeeding, maksudnya ya direct breastfeeding, maka Anda harus menghindari sesi pemerahan ASI yang tidak perlu. Misalnya udah menyusu nih bayinya kanan kiri secara langsung dan dia udah kenyang, kemudian pada saat ditimbang beratnya bagus, ya nggak usah tiba-tiba Anda memerah ASI lebih sering, itu nggak perlu, karena dengan memerah ASI Anda akan menstimulasi produksi ASI yang lebih banyak kayak gitu. Kemudian bila bayi Anda udah usianya lebih dari 6 minggu nih, tapi aku masih hiperlaktasi aja Bu Bidan, gimana dong caranya? Anda harus ketemu sama konselor laktasi. Ada beberapa langkah yang harus dengan pengawasan konselor laktasi. Misalnya ya, ada metode namanya metode blok. Metode blok itu Anda menyusui hanya pada satu payudara, misalnya payudara kiri aja. Yang kanan nggak usah disusukan pada bayi. Nah, biar yang kanan ini nggak mengalami bendungan ASI, nggak mengalami mastitis, lakukan pemerahan seperlunya, hanya untuk mengurangi keluhan aja. Kayak gitu ya. Itu akan menurunkan produksi ASI Anda. Kemudian, Anda juga bisa menggunakan obat-obatan hormonal ya. Misalnya KB pil.
hormonal. Itu bisa bantu Anda untuk mengurangi produksi ASI. Tapi tentu saja ini dengan pengawasan dokter ya. Biar tahu dosisnya seberapa yang harus diminum kayak gitu. Atau menggunakan yang paling gampang di rumah sih bisa dikompres pakai kubis yang apa namanya, kubis basah gitu ya, dikompreskan. Itu bisa mengurangi bendungan ASI ya, biar Anda nggak mengalami nyeri akibat bendungan ASI. Kemudian ada juga obat-obatan yang biasanya dipakai untuk flu atau obat-obatan dekongestan, misalnya adalah pseudoephedrine ya. Itu kalau Anda minum bisa mengurangi produksi ASI. Tapi saya ingatkan untuk penggunaan obat-obatan ini jangan digunakan sendiri ya. Jadi harus ada pengawasan dari konselor ASI atau dokter seperti itu. Semoga Anda yang mengalami hiperlaktasi segera selesai masalahnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.